Lalu selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan tentang jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu sendiri meliputi sinyal digital versus analog. Jenis jaringan ini ada jaringan area lokal. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Arum Ibras dengan NIM 1822141102. Lalu selanjutnya ada Metropolitan dan Wide Area Network. Media transmisi dan kecepatan transmisi yang meliputi bandwidth, kecepatan transmisi akan dijelaskan oleh Angela LP Marcella dengan NIM 1922141081. Sinyal digital versus analog. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah gagang telepon, speaker di komputer, atau earphone iPod, yang kesemuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar telinga. Sinyal digital adalah bentuk gelombang binder diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai starting dari dua keadaan distrik, 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Modem adalah singkatan dari modulator-demodulator. Modem kabel menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan file jaringan telepon rumah perusahaan telepon. Modem nirkabel menjalankan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel, bisa jadi jaringan ponsel atau jaringan Wi-Fi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain menggunakan jaringan analog atau yang termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Lalu di bawah ini ada gambar dari fungsi modem. Lalu selanjutnya ada jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama yaitu jaringan area lokal. Jika seseorang bekerja di bisnis yang menggunakan jaringan, orang tersebut mungkin terhubung ke karyawan dan grup lain melalui jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di dalam beberapa bangunan di dekatnya. LAN juga digunakan untuk menghubungkan ke jarak jauh jaringan area luas atau WAN, dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Satu komputer adalah server file jaringan khusus, memberi pengguna akses ke sumber daya komputasi bersama di jaringan, termasuk program perangkat lunak dan file data. Server menentukan siapa yang mendapat akses ke apa dan di urutan mana. Router menghubungkan LAN ke jaringan lain, yang bisa jadi internet atau jaringan perusahaan lain, sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan di luarnya. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novell. Masing-masing sistem operasi jaringan ini mendukung TCP atau IP sebagai protokol jaringan default mereka. Selanjutnya, Ethernet adalah standar LAN dominan pada tingkat jaringan fisik, menentukan media fisik untuk membawa sinyal antar komputer. Akses aturan kontrol
dan seperangkat bit standar yang digunakan untuk membawa data ke sistem. Awalnya, Ethernet mendukung kecepatan transfer data 10 MB per detik. Versi yang lebih baru, seperti Gigabyte Ethernet, mendukung transfer data rate 1 GB per detik. Masing-masing dan digunakan dalam jaringan backbones. LAN yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini menggunakan arsitektur klien atau server di mana sistem operasi jaringan terutama berada pada satu file server. Dan server menyediakan banyak kendali dan sumber daya untuk jaringan. Alternatifnya, LAN dapat menggunakan arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer jaringan memerlukan semua prosesor dengan sama dan digunakan terutama di jaringan kecil dengan 10 pengguna atau kurang. Berbagai komputer di jaringan dapat bertukar data dengan akses langsung dan dapat berbagi perangkat periferal tanpa melalui server terpisah. LAN yang menggunakan keluarga sistem operasi Windows Server, arsitektur peer-to-peer disebut model jaringan workgroup, di mana sekelompok kecil komputer dapat berbagi sumber daya seperti file, folder, dan printer melalui jaringan tanpa server khusus. Model jaringan dominan Windows, sebaliknya jika menggunakan server khusus untuk mengelola komputer di jaringan. LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan banyak server, dengan server terpisah untuk layanan tertentu, seperti menyimpan dan mengelola file dari database, atau file server atau server basis data, mengelola printer atau server cetak, menyimpan dan mengelola email atau server email, atau menyimpan dan mengelola halaman web atau web server. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Arum. Metropolitan and Wide Area Network, Wide Area Network atau WANS, menjangkau jarak geografis yang luas, seluruh kawasan negara bagian seperti benua atau seluruh dunia. WAN yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui saluran sewa atau satelit. Jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan yang menjangkau area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Cangkupan geografisnya berada di antara WAN dan LAN. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twister pair, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media tertentu, tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya, bandwidth, kecepatan transmisi. Jumlah total informasi digital yang dapat dikirim melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam byte dan per detik atau bps. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa byte. Oleh karena itu, kapasitas transmisi setiap jenis media telekomunikasi merupakan fungsi frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media tersebut diukur dalam hertz, atau 1 hertz sama dengan 1 siklus media. Berikut adalah deskripsi dan kecepatan dari media transmisi. Yang pertama, twisted pair atau Cat5. Untaian kawat tembaga dipilin berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Cat5 adalah kabel LAN 10 Mbps yang paling umum. Jarak lari maksimum yang disarankan 100 meter. Kecepatannya
10 Mbps hingga 1 Gbps. Kabel koaksial. Kabel tembaga berilustrasi tebal yang mampu mengirimkan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit gangguan daripada kabel yang dipilih. Saat ini digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan yang beroperasi lebih lama atau lebih dari 100 meter hingga 1 Gbps. Kabel serat optik. Untaian serat kaca bening mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Lebih mahal dari media transmisi fisik lainnya dan lebih sulit untuk dipasang. Sering digunakan untuk tulang punggung jaringan. Kecepatannya 500 kbps hingga 6 plus tbps. Media transmisi nirkabel berdasarkan sinyal radio dari berbagai frekuensi dan mencangkup sistem gelombang mikroterestrial dan satelit serta jaringan seluler, digunakan untuk jarak jauh komunikasi nirkabel dan akses internet hingga 600 plus Mbps. Rentang frekuensi yang dapat ditampung pada saluran telekomunikasi tertentu disebut bandwidth-nya. Bandwidth adalah selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi saluran.